Teman-teman, kalian pasti pernah menggunakan mesin fotokopi, mesin printer, tentunya pernah bukan ya? Tahukah kalian kalau mesin fotokopi dan mesin printer itu menggunakan salah satu konsep atau salah satu prinsip dalam fisika? Nah, prinsip tersebut adalah prinsip dari listrik statis. Ada 6 pembahasan di materi listrik statis ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan muatan listrik, yang kedua adalah hukum Coulomb, yang ketiga adalah medan listrik, yang keempat adalah hukum Gauss, yang kelima adalah potensial listrik, dan yang keenam adalah kapasitor. Mari kita awali pembahasan yang pertama, yaitu berkaitan dengan muatan listrik. Di SMP mungkin Anda pernah melakukan percobaan menggunakan penggaris atau sisir. Penggaris atau sisir tersebut kita gunakan untuk mengangkat potongan kertas. Nah, sebelum digosokkan ke rambut kita yang kering, penggaris sama pensil tersebut, penggaris dan sisir tersebut tidak bisa mengangkat kertas. Tetapi setelah kita gosokkan ke rambut kita, ternyata penggaris dan sisir itu dapat mengangkat potongan kertas. Itu terjadi karena adanya pemberian muatan listrik dari rambut yang kering ke benda berbahan plastik, yaitu tadi sisir dan penggaris ya. Plastik tersebut bisa kita namakan dengan isolator. Nah, prinsip kerja dari mesin fotokopi dan printer laser adalah mirip dengan konsep penarikan muatan atau pemberian muatan seperti yang terjadi pada sisir dan penggaris tadi. Muatan listrik terdapat dalam dua bentuk, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Elektron merupakan partikel yang bermuatan negatif, sedangkan proton adalah partikel yang bermuatan positif. Keadaan muatan listrik pada suatu benda ditentukan oleh jumlah proton dan jumlah elektron dalam benda tersebut. Jika sebuah benda mempunyai banyak proton daripada elektron, maka benda tersebut dinamakan dengan muatan positif dan sebaliknya. Charles Augustus de Coulomb adalah fisikawan dan ahli kelistrikan asal Prancis. Pada tahun 1781, si Coulomb ini melakukan sebuah penelitian mengenai elektrostatika atau listrik statis dan magnet. Hasilnya di tahun 1785 keluarlah hukum Coulomb yang agak mirip dengan hukum gravitasi Newton. Pada intinya, hukum Coulomb merupakan penjelasan gaya yang timbul antara dua titik muatan yang terpisah pada jarak tertentu, atau dikenal dengan persamaan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, atau bisa kita hafal dengan istilah kakiku rata. Dengan F adalah gaya yang satuannya Newton, K adalah konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, Q adalah muatan Coulomb, dan R adalah jarak antar kedua muatan dengan satuan meter. Nah, gaya yang timbul yang dimaksud oleh Pak Coulomb adalah dia tolak menolak, dan muatan beda jenis dia tarik menarik. Jika sebuah muatan Q ditempatkan di suatu daerah, maka muatan Q tersebut mempunyai medan listrik. Medan listrik didefinisikan sebagai daerah di sekitar benda bermuatan Q atau Q di mana benda bermuatan listrik lainnya masih mengalami gaya listrik atau gaya Coulomb jika ditempatkan pada daerah tersebut. Medan listrik yang dihasilkan oleh suatu muatan digambarkan seperti garis khayal, yaitu disebut dengan garis-garis gaya listrik. Mirip seperti ini. Muatan positif menghasilkan garis gaya listrik yang arahnya keluar dari muatan tersebut, dan muatan negatif menghasilkan gaya listrik yang arahnya masuk ke dalam muatan tersebut. Garis-garis gaya listrik ini tidak berpotongan dan mengarah dari muatan positif ke muatan negatif. Semakin rapat garis-garis gaya listrik di suatu tempat, maka medan listrik di tempat tersebut semakin kuat dan sebaliknya. Nah, besarnya medan listrik tersebut dinamakan dengan kuat medan listrik
Kuat medan listrik ini didefinisikan sebagai gaya listrik yang bekerja pada suatu muatan uji tiap satuan muatan. Lambangnya E dan biasanya dituliskan dengan persamaan E sama dengan F per Q atau E sama dengan K Q per R kuadrat. E-nya adalah kuat medan, satuannya Newton per Coulomb. Kemudian F adalah gaya tarik, satuannya adalah Newton. Kemudian Q adalah muatan, satuannya Coulomb, dan K adalah konstanta, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Dalam kaitannya dengan garis-garis gaya listrik, seorang ilmuwan asal Jerman bernama Johann Carl Friedrich Gauss menyampaikan pendapatnya. Pendapat tersebut dikenal dengan namanya hukum Gauss. Menurut Pak Gauss ini ya, jumlah garis-garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup atau dikenal dengan flux listrik sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu. Secara matematis dapat ditulis dengan pi EA cos theta. Pi adalah flux listrik, satuannya adalah Weber, kemudian E adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb. A adalah luas bidang, satuannya meter kuadrat, dan theta adalah sudut antara E dengan garis normal. Dan rumus lainnya adalah pi sama dengan Q per epsilon 0. Pi adalah flux listrik, satuannya Weber, kemudian Q adalah muatan listrik, satuannya Coulomb, dan epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa. Besarnya adalah 8,85 kali 10 pangkat 12 Coulomb kuadrat Newton pangkat 2. Pada setiap titik di dalam medan listrik E mempunyai potensial listrik. Potensial listrik didefinisikan sebagai perubahan energi potensial listrik tiap satuan muatan ketika muatan uji dipindahkan di antara dua titik. Rumusnya adalah V sama dengan W per Q. V-nya adalah potensial listrik, Q-nya adalah muatan, dan W-nya adalah usaha. Atau bisa ditulis dengan V sama dengan kaki per R. Kalau terdapat banyak muatan, maka bisa kita tambahkan, yaitu V sama dengan V1, V2 plus V3. Jika muatan uji ditempatkan pada medan listrik dari suatu sumber muatan, maka muatan uji akan mempunyai energi potensial yang besarnya adalah EP sama dengan V. Dengan EP adalah energi potensial, satuannya Joule, dan Q adalah muatan, satuannya Coulomb. V-nya sendiri adalah potensial listrik. Dalam perkembangannya, energi listrik dan muatan listrik tersebut dapat disimpan dalam sebuah alat. Alat tersebut bernama kapasitor. Berikut ini adalah gambar dari kapasitor. Nah, kapasitor di sini sering juga disebut sebagai kondensor. Kondensor atau kapasitor digunakan untuk menyimpan muatan dan energi listrik. Dalam bentuk sederhana, kapasitor ini terdiri atas dua keping logam yang dipisahkan oleh lapisan non-konduktor yang disebut dengan dielektrik. Jumlah muatan listrik yang dapat disimpan pada kapasitor dinamakan dengan kapasitas kapasitor atau kapasitansi kapasitor. Dilambangkan dengan huruf C dan mempunyai persamaan C sama dengan Q per V. C-nya adalah kapasitas kondensor atau kapasitor dengan satuan farad, Q-nya adalah muatan, kemudian V-nya adalah tegangan listrik atau satuannya volt. Jika dihubungkan dengan hukum Gauss, maka C sama dengan atau kapasitas kapasitor sama dengan C sama dengan epsilon A per D. Epsilonnya adalah sebagai permitivitas bahan, A-nya adalah luas keping atau luas penampang, kemudian A-nya adalah luas penampang atau luas keping, D-nya adalah jarak antar keping. Kemudian K adalah konstanta dielektrik. Epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa yang biasanya nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat sekian. Kemudian karena dia bertugas untuk menyimpan energi, maka energi yang tersimpan pada kapasitor itu adalah hasil dari usaha yang diperlukan atau hasil usaha dari muatan pada kapasitor.
ditulis dengan rumus W sama dengan setengah Q kuadrat per C atau setengah QV atau setengah CV kuadrat. C-nya adalah kapasitas kapasitor, V-nya adalah voltase atau tegangan. Kemudian Q-nya adalah muatan listrik, untuk W-nya adalah energi atau usaha yang tersimpan. Kemudian kapasitor buatan pabrik nilainya biasanya tetap, tetapi kebutuhan masyarakat biasanya berkaitan dengan banyak hal. Maka kapasitor tersebut disusun secara seri maupun paralel berdasarkan kebutuhan masyarakat. Untuk susunan seri, nilai Q1 dan Q2 adalah tetap. Kemudian untuk susunan paralel, tegangannya tetap, yaitu V1 sama dengan V2 sama dengan PS. Kemudian karena muatannya sama, kemudian tegangannya beda. Kalau untuk yang seri, maka kapasitas kapasitornya adalah 1/C sama dengan 1/C1 plus 1/C2. Untuk kapasitas untuk rangkaian paralel, C totalnya adalah C1 plus C2. Itu penyampaian hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang.